Oke, welcome back di kelas Matematika Peminatan kelas 12. Kita masih tetap bergumul di dalam integral trigonometri part ketiga. Dalam meeting kali ini, kita akan maju ke dalam tahap yang selanjutnya dari integral trigonometri lanjutan. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita mengerti adalah, apa itu integral substitusi? Konsep teknik integral substitusi aljabar artinya kita akan memisahkan suatu fungsi dengan bentuk aljabar tertentu. Nantinya untuk mempermudah kita mengintegralkan soal. Dengan kata lain, kita perlu mempermudah bentuk soal tersebut agar konsep integral dapat kita lakukan. Nah, misalnya ada suatu fungsi. Fungsi tersebut adalah U sama dengan fx. Maka fungsi tersebut kita dapat turunkan terlebih dahulu. Dengan catatan turunannya tersebut nantinya ada hubungan dengan nilai integral yang akan kita lakukan. Turunan dari U aksen itu adalah du per dx karena fungsinya dalam bentuk U dan dx itu adalah variabel yang kita turunkan. Maka hasil dari turunannya itu adalah dx sama dengan du per du aksen, dx sama dengan du per f aksen. Dengan kata lain, fungsinya nantinya bisa kita jadikan seperti dua bentuk umum seperti ini. Ini adalah materi yang sebelumnya sudah kamu pelajari bersama dengan Mr. Darmawan di kelas 11. Catatan atau notes yang bisa kita sama-sama perhatikan, teknik substitusi aljabar ini dapat dikatakan berhasil atau you can do this concept jika derivatif dari hasil U itu bisa mencoret fungsi lainnya, atau dengan kata lain hasil dari integralnya dapat menjadi lebih sederhana. So guys, mari kita review integral substitusi aljabar, karena kalau berbicara secara teori matematika tidaklah mencapai tujuan. Maka kita harus mencoba untuk melakukannya dalam bentuk soal. 2x tambah 3 dipangkatkan 5 diintegralkan terhadap dx. Maka kita langsung saja melihat bentuk yang paling mudah untuk dimisalkan U adalah 2x tambah 3. Dan hasil turunannya itu adalah 2. Kenapa? Kita coba kembali ingat dari konsep derivatif. Derivatif itu konsepnya ketika ada suatu pangkat xn, maka hasil derivatifnya f aksen x-nya itu adalah n dikali xn dikurangin 1, di mana pangkatnya akan berkurang 1, kebalikan dari integral yang pangkatnya ditambah dengan 1. Maka dx kita tinggal kali silang, 2dx sama dengan du. Maka dx itu adalah dikalikan silang setengah dari du. Setelah kita udah punya pengganti dx, kita sudah mengganti nilai fungsi yang di dalamnya, maka integral 2x tambah 3 dipangkatkan dengan 5dx, kita bisa ganti menjadi bentuk dari integral 2x tambah 3 itu adalah dimisalkan U. Ya, maka ini kita akan ganti menjadi bentuk dari U dipangkatkan 5 dikali dengan du. Maka ini bisa langsung kita turunkan. Hasil integralnya itu adalah integral dari U pangkat 5 du langsung 5 U pangkat 5 ditambah 1. Kenapa? Karena integral yang tadi seperti saya katakan adalah menambahkan pangkat 1 pada bentuk fungsi variabelnya. Fungsi dan variabelnya. Oke, kita lanjut ya. Ini mama dengan plus C. Nah, guys, setelah ini, maka hasil akhirnya adalah 1/5 plus 1 U pangkat 6 plus C, maka hasilnya 1/6, U-nya kita ganti ke bentuk yang awal. U-nya tadi adalah 2x ditambah 3, berarti menjadi 2x ditambah 3 dipangkatkan 6 plus C. Ya, kira-kira seperti inilah bentuk hasil dari integral 2x tambah 3 pangkat 5. Nah, setelah kita udah mereview ya modal kita untuk menyelesaikan integral substitusi trigonometri, maka saya mau memperjelas ulang goal meeting kita yang ketiga ini. Kalian dapat mampu menentukan hasil dari integral substitusi trigonometri dan melanjutkan hasil manipulasi trigonometri yang sudah kita lakukan minggu lalu. Bentuk umum integral substitusi trigonometri itu adalah di halaman
127, mari kita sama-sama membuka buku kalian. Di sana sudah dijelaskan bahwa bentuknya ketika ada suatu fungsi FU trigonometri terhadap DU dan DX, maka hasil integralnya adalah FU DU. Ya, nantinya fungsi tersebut dalam bentuk U. Oke, saya tuliskan ulang di sini. Bentuk fungsi U dan DU-nya itu adalah pengganti dari variabel integral. Sehingga contoh soalnya, x kuadrat sin 2x pangkat 3 dx. Maka dari soal ini kita akan melihat bentuk dari 2x pangkat 3 ini yang akan mencolok dan akan kita gunakan untuk mengganti u. Kenapa? Karena ketika kita menurunkan u-nya dimisalkan 2x pangkat 3. Kalau u aksennya itu adalah 2 dikali 3, x pangkat 3 dikurangin 1, sesuai dengan konsep dari derivatif. 6x pangkat 2. X pangkat 2 itu ada bentuknya di depan sin 2x pangkat 3. Maka u-nya langsung aja kita isi, 2x pangkat 3, du per dx-nya, ya, ini du aksen itu adalah du per dx. Kita kalikan, maka hasilnya adalah du itu adalah 6x kuadrat dari dx, sehingga dx-nya berarti kita balikin ke sebelah, oke? Dx-nya adalah 6x kuadrat, atau dengan kata lain sin u dikali du per 6. So, setelah ini guys, maka nanti kita akan bisa melakukan yang namanya integral trigonometri. Kita akan melakukan contoh soal nomor 8, halaman 129. Berdasarkan rumus dasar integral di pertemuan yang pertama, maka kita bisa lihat di sini secant kuadrat itu adalah nilai integral dari tan, ya. Maka dari sini kita langsung saja menggunakan u pemisalannya adalah 2x kuadrat. Maka du per dx atau turunannya itu adalah 4x. Sehingga du nantinya adalah 4x dx, sehingga dx bisa kita simpulkan adalah 1/4x du. Oke, maka dari fungsi ini bisa kita lakukan, kita ganti? Bisa dong ya. Oke, kita perhatikan, di sini integral x-nya. Berarti kalau misalnya kita gantikan masuk secant kuadratnya, berarti secant kuadrat 2x kuadratnya adalah u guys, dan dx ada x di sini pengkalinya, dan du dx-nya itu kita ganti menjadi 1/4x du. Di sini kita bisa mencoret x-nya, tersisa integral 1/4 dari secant kuadrat u du. 1/4 adalah sebuah konstanta mengali, maka kita bisa pindahkan ke depan. Hasil integral dari secant u itu adalah tan u, maka menjadi hasilnya 1/4 tangen u plus c. Oke, hasil akhirnya adalah 1/4. Jangan lupa untuk mengganti nilai u-nya. 2x dikuadratkan plus c. So, nanti kalian bisa buka, kira-kira jawabannya adalah kunci jawaban E. Nah, untuk masalah tentang manipulasi trigonometri, ini yang adalah part keduanya. Terkadang kita melakukan manipulasi aljabar sesuai dengan yang minggu lalu, itu kita lakukan untuk juga mempermudah. Tapi bedanya adalah ini memanipulatif soalnya. Jadi dengan istilah lain, kalian hanya perlu untuk mengganti dengan rumus yang sudah kita pelajari di grade 11. Note yang perlu kalian perhatikan adalah ketika mempunyai pangkat genap, maka kita akan mengubahnya dalam bentuk pangkat genap digenapkan dengan pangkat 2. Pangkat ganjil itu kita ubah gitu ya, dengan pangkat genap dikalikan dengan pangkat 1. Gunanya apa? Agar kita bisa menggunakan bentuk dari fungsi pangkat sudut ganda, sehingga nantinya bisa kita lakukan metode chain rule. Oke, ini adalah kumpulan rumus trigonometri yang sudah kita pelajari, kurang lebih ada 6 jenis rumus. Silakan untuk kembali mengingat rumus-rumus yang sudah saya jelaskan di kelas 11.
Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal dari integral trigonometri menggunakan teknik manipulatif. Nah, integral dari cos kuadrat 2t, kita bisa mengubahnya dalam bentuk dari sudut ganda. Hasilnya adalah integral setengah dikali cos 4t ditambah 1, ya. Terus di sini kita bisa menambahkan plus 1 juga. Ya. Nah, hasil integralnya langsung saja karena setengah itu adalah bentuk dari konstanta, setengahnya bisa pindahkan ke depan, dikali cos 4t menggunakan metode chain rule, hasilnya adalah 1/4, integral dari cos adalah sin, menjadi sin 4t, ditambah dengan t, plus c. Oke, ini adalah dt. Maka hasil akhirnya adalah tinggal dikali masuk ke dalam, 1/2 dikali 1/4 adalah 1/8, sin dari 4t ditambah dengan setengah t plus c. Maka jawaban akhirnya di sini adalah A. Nomor 7, sin integral dari sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Ini sangat gampang sekali. Berdasarkan dari rumus sudut ganda, ini bisa kita ubah menjadi integral dari cos 2t, maka integral dari cos 2t kita bisa gunakan rumus dari chain rule. Hasil akhirnya adalah 1/2, integral dari cos adalah min sin, berarti menjadi min sin dari 2t plus c. Hasil akhirnya adalah negatif half sin 2t plus c, atau jawabannya adalah c. So guys, sekarang waktu kalian adalah untuk berlatih. Silakan melakukan latihan soal yang telah saya tuliskan di slide ini. Jika ada pertanyaan, menghubungi Miss Uli di Teams. Saya akan siap sedia untuk menjawab pertanyaan Anda. Penyemangat kita untuk minggu ini adalah all you can do is to do your best. So, tetap semangat, tetap menjalani setiap aktivitasmu dengan baik, dan jangan lupa stay safe. Thank you sudah mendengarkan. God bless you all.